Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga hari ini lebih baik dari hari sebelumnya. Saya Amaranggana Lalita Nastiti dengan NIM K100200189 dari Fakultas Farmasi akan menemani Anda. Hari ini saya akan membawakan informasi yang menarik tentang macam-macam golongan obat dan cara penyimpanan obat yang baik dan benar. Jadi, dalam bidang farmasi, obat dibagi menjadi 7 golongan, yaitu obat bebas terbatas, obat keras, obat narkotika, obat fitofarmaka, obat herbal terstandar, dan jamu. Nah, ayo kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu obat bebas. Obat bebas ditandai dengan lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi hitam. Obat ini dapat dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter. Obat-obat yang dapat dibeli secara bebas biasanya digunakan untuk mengatasi penyakit yang memiliki gejala ringan. Contohnya obat parasetamol, vitamin, multivitamin, dan antasida. Yang kedua yaitu obat bebas terbatas. Obat ini sebenarnya masih bisa dibeli tanpa resep dokter, namun tetap tergolong obat keras. Jadi bagi orang yang memiliki penyakit tertentu, penggunaan obat ini harus dilakukan dengan hati-hati ya, dan sebaiknya menggunakan resep dokter. Beberapa obat yang dijual bebas terbatas adalah CTM, Theophylline, Tremenza, dan Lactobion. Yang ketiga yaitu obat keras. Obat keras hanya bisa didapatkan dengan resep dokter. Golongan obat ini ditandai dengan lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini misalnya antibiotik, obat-obatan yang mengandung hormon, obat penenang, dan lain-lain. Contohnya yaitu asam mefenamat, loratadin, alprazolam, clobazam, dan pseudoephedrine. Yang keempat, obat narkotika. Obat ini merupakan golongan obat yang paling berbahaya. Obat golongan narkotika mempunyai simbol seperti tanda plus dengan lingkaran berwarna merah. Obat ini hanya bisa didapatkan dengan resep dokter, dengan tanda tangan dokter disertai nomor izin praktik dokter pada resep tersebut, dan tidak dapat menggunakan kopi resep. Golongan obat narkotika berbahan dasar tanaman atau buatan berupa sintetis ataupun semi-sintetis. Obat-obatan narkotika atau psikotropika dapat menimbulkan ketergantungan pada penggunanya, sehingga pemakaiannya perlu diawasi dengan ketat, sesuai anjuran dan kebutuhan. Selain itu, obat narkotika dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan mempengaruhi tingkah laku serta aktivitas pada titik tertentu. Contoh obat-obatan golongan narkotika adalah obat batuk yang mengandung kodein. Kelima, fitofarmaka. Obat golongan ini memiliki tanda kristal salju berwarna hijau pada lingkaran kuning dengan tepi warna hijau. Perbedaannya dari obat herbal biasa terletak pada proses pengolahan bahan herbal yang telah ditunjang oleh bukti ilmiah secara penelitian klinik sampai ke manusia, sehingga dapat disertakan dengan obat modern. Penelitian klinik akan lebih meyakinkan para dokter untuk mempergunakan obat ini karena telah terbukti, sehingga dapat disertakan dengan obat-obat modern lainnya. Contoh obat fitofarmaka adalah obat untuk memperkuat daya tahan tubuh. Keenam, obat herbal terstandar. Golongan obat ini ditandai dengan simbol lingkaran kuning dengan garis tepi hijau dan gambar 3 buah bintang hijau di dalamnya. Obat ini merupakan obat yang diekstrak dari bahan alam seperti dari tanaman, hewan, maupun mineral. Umumnya, obat ini telah ditunjang dengan bukti ilmiah, yaitu secara penelitian preklinik, uji toksisitas, dan dibutuhkan proses rumit, keterampilan, dan teknologi tinggi. Contoh obat yang merupakan obat herbal terstandar adalah obat untuk meredakan rasa nyeri saat haid dan obat untuk menyembuhkan diare. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, jamu. Kemasan obat herbal dilabeli dengan gambar logo tumbuhan atau pohon berwarna hijau dengan lingkaran hijau. Bahan dasar dari obat herbal atau jamu terbuat dari seluruh bagian tanaman yang telah diolah untuk mendapatkan khasiatnya sesuai dengan prosedur keamanan. Obat herbal atau jamu biasanya secara turun-temurun selama beberapa generasi karena dinilai berkhasiat menyembuhkan berbagai penyakit. Contoh obat herbal yang sering ditemukan di pasaran adalah obat untuk mencegah masuk angin. Nah, untuk macam-macam golongan obat sudah kita bahas ya. Sekarang kita akan membahas bagaimana sih cara menyimpan obat yang baik dan benar.
Jadi, cara menyimpan obat yang baik dan benar yang pertama yaitu obat digunakan harus sesuai dengan petunjuk dalam kemasan atau resep dokter. Yang kedua, jangan beranggapan bahwa menggunakan banyak obat maka akan cepat sembuh. Hal itu sangat berbahaya ya dan sangat fatal. Yang ketiga, untuk penyimpanan obat harus disesuaikan dengan jenis obatnya. Contoh obatnya tablet. Untuk obat tablet cukup disimpan pada suhu kamar 15 derajat Celcius, terhindar dari sinar matahari, tidak pada tempat yang lembab. Untuk obat cair seperti sirup jangan disimpan di lemari pendingin, kecuali tertulis pada etiket. Dan jangan lupa selalu mengecek tanggal kadaluarsa dan kondisi obat tersebut. Apabila sudah kadaluarsa dan kondisi obat tersebut sudah rusak dan sudah berbau, sebaiknya dibuang saja ya. Nah, teman-teman, sekarang kita udah tahu kan macam-macam golongan obat dan bagaimana cara menyimpan obat yang baik dan benar. Semoga informasi yang saya bawakan pada hari ini dapat bermanfaat ya buat kalian semua. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan dalam perkataan. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.